Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam ini kita akan bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Yang pertama, pelimpahan jasa kita tujukan kepada arwah dari Bapak Adi Wijaya Terang yang 1 tahun meninggal dunia. Kemudian pelimpahan jasa yang kedua kita tujukan kepada almarhumah Ibu Gu Poin, kurang lebih 49 hari yang lalu meninggal. Apabila kedua arwah ini belum menempati alam yang berbahagia sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua, semoga dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa restu dari semua pihak, semoga apa yang kita lakukan, acara pelimpahan jasa ini akan mampu melapangkan jalan arwah-arwah beliau menuju alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mempunyai kekuatan untuk melanjutkan harapan-harapan, cita-cita yang belum menjadi kenyataan atau belum terwujud. Dan juga doa yang akan kita bawakan, semoga mampu memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tidak larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberikan doa kepada yang telah meninggal, marilah kita terlebih dahulu sebelum kita masuk pada doa-doa suci, kita baca penjelasan Sang Buddha yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal. Dibuka buku halaman 18 sampai 20. Silakan duduk biasa. Marilah kita baca penjelasan Sang Buddha ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Karena setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demikiannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal,
kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat kita untuk memberikan doa, memberikan pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Marilah kita akan bersama-sama masuk dalam doa-doa suci, membaca parita-parita suci untuk melapangkan jalan arwah Bapak Adi dan Go Boing. Semoga terlahir di alam yang lebih berbahagia. Dibuka halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau-beliau selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing untuk menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan sifat-sifat bajik Buddha Nusati. Bait pertama bersama-sama. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddha, wicacarana sampanno sugato lokawidu, anutaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuji keluhuran Buddha Nusati. Bait pertama bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditapo vinyuhiti. Halaman 9. Memuji keluhuran Sangga Nusati. Bait pertama bersama-sama. Supatipano bhagavato sawaka sanggo, Ujupatipano bhagavato sawaka sanggo, Nayapatipano bhagavato sawaka sanggo, Samicipatipano bhagavato sawaka sanggo, Yadidang catari purisa yugani, Atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo, Ahuneo bahuneo dakineo
Marilah kita lanjutkan dengan mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian, khotbah-khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian, untuk memberikan pemahaman, pengertian yang lebih mendalam tentang hukum-hukum kesunyataan, hukum alam, salah satunya hukum kematian ini, bahwa siapapun tanpa kecuali tidak terelakkan akan menghadapi kematian. Barang siapa pernah lahir pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Kita baca bersama-sama syair tentang 3 corak universal, dibuka halaman 22. Marilah kita baca syair tentang 3 corak universal ini. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki budi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Dibuka halaman 24. Syair seumpama gunung. Kita ulang kembali sabda Buddha ini. Bagikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia, kita baca bersama. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Halaman 26.
perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Yang kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maki ratapan apa lagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita panjatkan doa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari karma buruk, dari rintangan, halangan-halangan maupun mimpi-mimpi buruk yang tidak diinginkan oleh seluruh anggota keluarga. Dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga dibuka halaman 32. Kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Marilah kita kembali mengulang sabda Buddha yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum dan almarhumah pernah mengalami kelahiran, berkembang, dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Itulah proses kudrati, itulah hukum alam yang berlaku kepada siapa makhluk-makhluk hidup yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Semoga almarhum dan almarhumah segera menerima kesunyatan ini dan berkenan melepaskan segala bentuk kemelekatan keluarga, kemelekatan apa yang pernah dipunyainya, sehingga mengambil bebas kelahiran-kelahiran sesuai dengan karma-karma bajik yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Dengan kita ulang Pasukula Gata. Upada
Bukunya ditutup. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, khotbah-khotbah Buddha yang terkait dengan kematian, untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan, untuk tidak larut dalam kesedihan karena apa yang dialami oleh almarhum dan almarhumah ini. Satu proses kehidupan, satu hukum kesunyataan yang siapapun akan mengalaminya. Untuk mengetahui dan mengingat kembali tentang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita yang telah tiada, marilah dalam sikap hening, sikap meditasi, kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha yang mengingatkan tentang pengorbanan, tentang pengabdian, tentang jasa-jasa baik yang pernah dilakukan orang tua kita untuk membesarkan kita, untuk merawat kita sehingga seperti saat ini. Dengan selalu mengingat dan mengenang jasa dan pengorbanan kebaikan orang tua, sekalipun orang tua telah tiada, semoga tidak pernah melupakan, tidak pernah melunturkan rasa bakti, rasa hormat kepada kedua orang tua kita yang telah tiada. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang kebaikan, tentang pengorbanan orang tua kita. Kematian dari orang yang dicintai suka terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya.
Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, pada malam hari ini kami bersama berkumpul untuk melakukan pelimpahan jasa almarhum Bapak Adi Wijaya Terang yang kurang lebih 1 tahun telah meninggal. Yang kedua, pelimpahan jasa kami tujukan untuk Ibu almarhumah Ibu Go Poing yang kurang lebih 49 hari beliau wafat. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timuran kebajikan yang pernah ditanam beliau-beliau semasa hidupnya, dan doa restu dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam hari ini, apabila kedua arwah ini belum terlahir di alam surgawi, semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa ini akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Dan setelah terlahir di alam surgawi, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan yang belum terlaksana atau terwujud. Dengan doa yang kami berikan ini, semoga mampu memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tidak larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Sabbi Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah di dalam Dhamma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati keluarga yang ditinggalkan almarhum dan almarhumah, di tempat ini di BDC dan Mawira Center ini sudah beberapa banyak keluarga-keluarga yang minta doa, baik itu doa ditujukan untuk keluarga yang telah meninggal dengan beberapa peringatan-peringatan hari-hari tertentu. Namun di samping mereka yang telah meninggal, banyak juga para umat datang untuk minta doa, untuk didoakan keluarganya yang sedang mengalami sakit, sedang mengalami problema-problema kehidupan. Jadi tujuan dari doa ini adalah kita bersama-sama, yang pertama meringankan beban kedua beliau, arwah beliau ini, karena secara pasti kita tidak tahu mengetahui secara pasti kelahiran seperti apa yang sedang dialami oleh beliau-beliau ini. Sebagai ungkapan bakti, ungkapan rasa hormat kepada keluarga yang telah meninggal, lebih-lebih keluarga yang telah meninggal adalah orang tua kita, orang yang benar-benar berjasa, kebaikannya sudah benar-benar kita rasakan, pengorbanannya beliau-beliau sudah kita rasakan sehingga kita bisa hidup seperti saat ini. Kalau semasa hidup beliau-beliau untuk menunjukkan rasa bakti dan rasa hormat, kita bisa mengajak makan, kita bisa membelikan pakaian maupun mengajak rekreasi sebagai ungkapan bakti hormat kita kepada kedua orang tua kita. Namun setelah orang tua meninggal bukan berarti keluarga tidak mempunyai kesempatan, tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai cara lagi untuk menyatakan rasa bakti dan hormat. Kalau semasa orang tua kita masih hidup, kita bisa merawat fisiknya, badan jasmaninya dengan memberi makan yang enak-enak, dengan memberi pakaian, dengan mengajak rekreasi. Setelah kedua orang tua kita meninggal, kita bisa merawat jiwanya atau arwahnya. Kalau masih hidup kita bisa merawat fisiknya, badan jasmaninya. Setelah meninggal bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan bisa merawat sukma atau arwah dari keluarga yang telah meninggal? Di dalam agama Buddha kita kenal dengan istilah pelimpahan jasa atau patidana. Jasa-jasa kebajikan yang diperbuat oleh yang masih hidup ini bisa dilimpahkan, bisa mengkondisikan kondisi arwah itu berbahagia,
dengan kondisi arwah yang berbahagia memungkinkan untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia lagi. Di samping usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, saya yakin juga para suci, para bodhisatwa pun juga akan turun tangan untuk membimbing kedua arwah ini agar terlahir di alam yang berbahagia. Dan sebagai rangsa ungkapan bakti dan hormat, di hadapan kita bersama-sama kita lihat beberapa sajian buah, makanan yang terpilih, yang terbaik. Ini juga sebagai ungkapan bakti dan hormat ketika beliau masih hidup. Disimbolkan dengan persembahan-persembahan ini. Beliau semasa hidup perlu minuman, kita siapkan minuman. Beliau semasa hidup juga suka kue, kita siapkan kue maupun buah. Dan juga simbol-simbol ini harus kita maknai juga agar Bapak Ibu bisa mengerti. Seperti menyalakan dupa yang dibakar akan menyebarkan wangi atau keharuman seseorang yang menjalankan kebajikan. Kemudian lilin itu juga bagus sekali filsafatnya. Dia mau menerangi sekitarnya dengan menghancurkan dirinya sendiri. Pengorbanan. Inilah pengorbanan dari keluarga yang ditinggalkan untuk mengenang, untuk mengingat jasa-jasa dari kedua orang tua kita yang telah tiada. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar tentang kematian karena wabah virus corona. Begitu banyak keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena corona ini. Ada dalam satu keluarga bahkan hampir semua anggota keluarga ada yang meninggal karena corona. Namun juga ada yang ayahnya, ada yang ibunya, ada anaknya dan anggota-anggota keluarga yang lain. Sungguh sangat menyedihkan kalau kita ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga, karena orang yang mati tidak akan kembali lagi. Namun di dalam pesan-pesan moral Sang Buddha tadi sudah banyak yang kita baca, beberapa khotbah-khotbah suci yang harus kita renungkan dan juga harus kita menerima bahwa hukum kematian adalah hukum kodrati. Siapapun kedudukannya itu pasti akan mengalami tanpa kecuali. Maka untuk menghilangkan rasa sedih, rasa pedih karena kehilangan dari kedua orang tua kita, segeralah bisa menerima hukum kesunyatan yang diajarkan Sang Buddha. Caranya yang berbeda, orang yang pernah lahir pasti akan mengalami kematian. Semoga dengan terselenggaranya acara pada malam hari ini memberikan kelegaan, kepuasan bagi keluarga, bagi anak untuk menyatakan rasa bakti dan hormat. Dan dengan dukungan doa, ketulusan, keikhlasan dari keluarga yang ditinggalkan pada malam hari ini memberikan doa, benar-benar arwah kedua ini terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi, dan kita mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan beliau yang belum terwujud. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama dengan tangan beranjali kita nenvok memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat. Apabila kedua arwah beliau ini belum terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi, Buddha Amitabha berkenan mengirim para utusannya, para sucinya untuk menjemput almarhum Bapak Adi dan almarhumah Ibu Go Poing terlahir di alam surga sucinya. Kita nengok dengan penuh penghayatan untuk membawakan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah dan bunda. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan untuk membawakan doa kelahiran kembali ini. Namo
berubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian, perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku, saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah Bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah Bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah Bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah Bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah Bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah Bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Dibuka kembali buku Puja Bakti halaman 33 dan 34. Marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan dari membaca Paritapaka ini sepenuhnya dilimpahkan untuk almarhum Bapak Adi Wijaya dan almarhumah Ibu Go Poing. Semoga terlahir di alam yang berbahagia. Kita baca bersama-sama pelimpahan jasa 33 dan 34. Kita baca bersama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah Bapak Adi Wijaya dan Ibu Go Poing. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doakan melimpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dan kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpahkan bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah Bapak Adi Wijaya Terang dan Ibu Go Poing. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian
yang tiada taranya dari para Buddha Masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sapi sata bawantu suke tata. Sadu, sadu, sadu. Terlahir di alam yang lebih berbahagia lagi. Untuk mengakhiri doa ini, marilah tidak lupa kita panjatkan doa untuk kebahagiaan semua makhluk hidup. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam dan terima kasih.